Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini saya mengundang kita, mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Sebelum kita lanjut, saya undang kita mari berdoa di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini, pagi yang baru bagi kami. Kami percaya hari ini kami bersama dengan Tuhan boleh berkemenangan. Bersama dengan Tuhan kami akan bersukacita menjalani hari-hari kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 9 April. Tema bagi kita mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Saya bacakan dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Dalam perjanjian lama kita melihat orang berpoligami itu hal yang biasa, hal yang lazim. Kita melihat di sini juga keluarga Elkana ya, keluarga Elkana ini mempunyai dua istri. Istri tuanya bernama Hana dan istri yang keduanya bernama Penina. Alkitab mencatat bahwa Hana ini mandul, sehingga inilah yang menjadi pergumulan Hana. Sementara iparnya Penina dia mempunyai anak, dan ini menjadi pergumulan tersendiri bagi Hana. Belum lagi Hana ini menderita penghinaan dari madunya. Belum lagi saudara, pada masa itu bahwa kemandulan itu dianggap aib, dianggap dosa, dianggap hukuman dari Tuhan. Belum lagi saudara, suaminya tidak memahami perasaannya Hana. Sehingga inilah yang menjadi pergumulan berat bagi kehidupan Hana. Inilah kepedihan hati yang dialaminya, sehingga membuat dia begitu lama berdoa ketika mereka pergi ke bait Allah. Hana dikatakan dia berdoa sampai Imam Eli menganggapnya dia sedang mabuk anggur. Inilah juga gambaran dari kehidupan orang-orang beriman, bahwa orang-orang beriman juga tidak luput dari pergumulan hidup. Orang-orang beriman juga tidak luput dari pergumulan, kepedihan hati. Hana di sini mengalami penderitaan, dan sebagai orang beriman, ia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Mazmur 55 ayat 12 mengatakan, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Imam Eli bisa salah tafsir melihat sikap Hana yang begitu lama berdoa di bait Allah. Imam Eli menganggap bahwa dia orang yang sedang mabuk anggur. Tetapi saudara, Tuhan Allah kita, Allah yang mengerti setiap tetesan air mata kita. Amin. Makanya saudara, sebagai orang beriman, mari kita memilih mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Allah menjawab doa Hana walaupun pada saat itu tidak terjadi apa-apa. Ketika Hana berdoa kepada Tuhan, dia bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Karena dia sudah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, sudah menyampaikan semua keluh kesahnya kepada Tuhan, dan dia percaya pada saatnya Tuhan, maka Hana akan mendapatkan jawaban.
Hana merasa terhibur. Ini satu contoh yang perlu kita renungkan. Bagaimana Hana ini mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia memilih mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia tidak memilih untuk menyampaikan kepada Imam Eli, Imam Eli tolong doakan saya ini sedang pergumulan berat. Tetapi dia sendiri, dia lebih percaya dengan doanya. Dia berdoa secara pribadi kepada Tuhan di bait Allah. Dia menyampaikan semua keluh kesahnya. Dan kita melihat Tuhan menjawab doa Hana. Hana melahirkan seorang Samuel yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan Samuel ini menjadi pemimpin orang Israel dari masa mudanya sampai akhir hidupnya. Dia menjadi orang yang disegani. Bahkan semasa hidupnya Samuel ini diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel bahkan mengalami ketentraman oleh karena seorang pemimpin yang bernama Samuel yang dilahirkan oleh Hana ini benar-benar orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, setiap kita tidak luput dari pergumulan hidup. Tetapi apakah kita memilih mencurahkan kepada Tuhan? Atau kita mencurahkan kepada Facebook, ke media sosial? Tetapi Hana, dia mencurahkan isi hatinya di bait Allah, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahkan kita melihat bahwa Hana ini dia tidak menyakiti hati madunya, walaupun dia disakiti. Harusnya Hana ini sebagai istri tua, dia punya hak, dia berkuasa untuk menyakiti penina. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-9, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa akulah yang akan menuntut pembalasan, kata firman Tuhan, saudara. Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Jadi kita sebagai orang beriman, kita tidak punya hak untuk membalas. Tetapi biarlah segala keluh kesah kita sampaikan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berperkara bagi kita. Amin. Dan Hana diberkati oleh Tuhan. Hana menjadi orang yang bersukacita. Bahkan bukan hanya Samuel yang diberikan Tuhan, tapi dia juga memberikan anak-anak yang lain. Ada 3 laki-laki, 2 perempuan. Itulah berkat yang diterima oleh Hana. Jadi saya rindukan kita semua jemaat Tuhan, mari kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang tersembunyi akan membalaskan kepada kita, akan menjawab keluhan-keluhan kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Terima kasih, biarlah firman-Mu memberkati kami, sehingga setiap kami boleh mencurahkan isi hati kami hanya kepada Allah yang hidup. Terima kasih, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.